Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, diantaranya ialah yang pertama pembukaan, yang kedua pembawaan tilawah suci Al-Quran berserta artinya, yang ketiga kata sambutan dari ketua, yang keempat kata sambutan dari tuan rumah, yang kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dan dilanjutkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Kristafani. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa illa hadrati malaikati muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Mungkar Nangkir Rokib Atid Malik Ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa koromati sultanu awliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasoro Siromu Aziz bi barakati ulumihim wa karomaihim bi ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Fakih Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Soleh BA bin Tulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mama Mali Murtado LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Kulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih,
Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Sayhuna Al-Mukarram nama Kiai Haji Ahmad Fakih. Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Sayhuna Al-Mukarram nama Kiai Haji Ahmad Fakih. Sayhuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Sayhuna Al-Mukarram nama Kiai Haji Ahmad Fakih. Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Pulan. Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur. Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani. Al-Mukarram Ibu Yunita Andriani Sawa binti Atat. Bi barokati ulumihim wa koromatihim. Sohibul wilayah Tankah Tan Baiduri Tan Yunus. Usulihim wa puruihim. Ususon ila ruhi. Khususan ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, wa husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, cara selanjutnya pembawaan tilawah suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cara selanjutnya adalah kata sambutan dari ketua, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Majelis Taklim Talino Taqwa Desa Tunang. Dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada gurunda kita Ustadz Muhiban yang senantiasa setia membersamai kita. Semoga dengan hadirnya beliau pada hari ini di kediaman Mak Mikel, semoga rumah ini bisa menjadi rumah yang selalu mengingatkan kami khususnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rumah yang bisa menambah rasa syukur kami atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami sekeluarga. Kita doakan bersama semoga guru kita senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan dakwahnya, dan diwujudkan setiap hajat-hajat keluarga beliau. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, terima kasih terkhusus untuk yang bertugas Mak Jea sebagai protokol. Semoga setiap yang keluar dari lisannya bisa kita pedomankan, dan juga keluarganya diberikan keberkahan, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu yang hadir, terima kasih karena telah meringankan langkah kakinya sehingga bisa hadir berkumpul kembali di rumah kami ini. Semoga setiap langkah kaki ibu-ibu yang hadir dihitung sebagai pahala yang terus mengalir dan juga penghapus dosa-dosa di masa lampau. Semoga kita yang hadir dieratkan kembali hubungan ukhuwah kita, dan juga kita bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita belajar bersama kepada guru kita, dan mohon juga doanya kepada yang hadir pada hari ini. Semoga keluarga kami senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, melakukan amal soleh, dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kami. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada yang bertugas berprotokol, dan selanjutnya kita mendengarkan dakwah dari guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua sekaligus tuan rumah atas kata sambutannya tadi. Baiklah, cara selanjutnya adalah cara yang kita tunggu-tunggu, waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Silahkan ikra dulu.
koya koda ke di ro ya wa kufa hayama jauh. Silahkan dibuka. Sekarang adalah surat ke-9, yaitu surat Taubah, halaman 200, juz ke-10. Silahkan desain dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falai yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing ke tempat ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya,
para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini membahas tentang kita berada di bulan pertama pada tahun 2026 ya. Jadi setiap ada awalnya pasti ada akhir. Setiap yang hidup pasti juga mati. Dan juga setiap makhluk Allah, baik bernama manusia ataupun bukan manusia, kalau udah sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memasuki tahun baru 2026 harus dengan pemikiran yang baru dan semangat yang baru. Jadi 2 poin yang dibahas. Ya, yang pertama, kita setiap tahun merayakan tahun baru, otomatis kita harus memikirkan dengan pemikiran yang baru. Maksud pemikiran yang baru gimana? Mungkin tahun kemarin 2025, dari Januari 2025 sampai akhir Desember 2025, tentang masalah ibadah kita kepada Allah mungkin banyak yang tidak sempurna. Satu, yang kedua mungkin banyak malesnya, yang ketiga mungkin banyak terpaksanya. Maka dari mulai Januari tahun 2026 kita harus dengan pemikiran yang baru. Kenapa harus memakai pemikiran yang baru? Sebabnya kehidupan di dunia ini kita tidak bakalan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kalau memang kita tidak mau memikirkan gimana hidup kita selanjutnya. Oh, kenapa harus dipikirkan hidup kita selanjutnya? Dikarenakan manusia yang bernama makhluk Allah pasti dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana para ulama mengatakan, hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitunglah diri kita sebelum diri kita dihitung. Ya. Jadi harus mengadakan perhitungan sebelumlah kita dihitung. Harus mengadakan timbangan sebelum kita ditimbang. Kenapa gitu? Dikarenakan kalau ulah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semuanya manusia merasakan kecewa. Baik yang orang rajin ibadah dan juga orang yang tidak rajin ibadah, semuanya merasakan rugi. Sekarang kita orang yang jarang ibadah, yang rajin ibadah, dari segi dohir tidak ada perbedaan. Nah, tetapi kita orang yang rajin ibadah, insya Allah pasti banyak bekalnya. Makanya harus mengadakan perhitungan. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, mungkin ngaji banyak malesnya, maka sekarang tingkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan di dalam masalah ibadah. Yang kedua, semangat yang baru. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun baru. Harus semangat yang baru. Jangan tidak semangat di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang namanya kita punya semangat yang baru, harus ada perubahan. Kadang-kadang kalau ditanya semangat, enggak semangat. Tetapi perubahannya mana? Harus dibuktikan dengan perubahan. Kalau kita pengen menjadi menjadi makhluk Allah
yang bertakwa, maka harus semangat meningkatkan masalah ibadah. Yang tadinya tahun kemarin di dalam masalah ibadah mahdoh yaitu kayak sholat 5 waktu, salah satu contoh, mungkin banyak tidak melaksanakan qobliyah dengan badiahnya, maka pada tahun ini laksanakan qobliyah dengan badiah. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan kita makhluk yang diciptakan oleh Allah dan disuruh juga menyembah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya wallahu alam bil muradihi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tujuan utama menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi, taat dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tiada lain kita disuruh menyembah kepada Allah. Allah menyuruh menyembah kepada kita. Ya, kita disuruh menyembah kepada Allah, bukan tujuan untuk Allah. Kita manusia di alam dunia menyembah kepada Allah semuanya, Allah tidak menjadi untung. Manusia di alam dunia maksiat kepada Allah, Allah tidak rugi. Jadi untung dan rugi adalah kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tetapi kebanyakannya pada umumnya kalau ditanya apa, pengen masuk surga, pengen. Kok kenapa tidak mau melaksanakan perintah Allah? Ya, sedangkan surga itu al-jannatu apa? Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu maka untuk tempat orang-orang yang takwa. Bukan untuk makhluk Allah, bukan. Dihususkan adalah surga itu tempat orang-orang yang takwa, yang taat, patuh, pendirian tetap kepada Allah. Memang sih susah. Biarpun susah, kalau kita imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah. Ya. Kadang-kadang kita di dalam masalah ibadah, terutama yang 5 waktu, mau melaksanakannya, tetapi masalah belajar ilmunya banyak yang menyia-nyiakan. Ya. Padahal di dalam ibadah yang namanya ibadah mahdoh itu ditentukan, ada syaratnya, ada rukunnya, ada waktunya. Ya. Kenapa ditentukan? Dikarenakan Allah punya pelaturan. Kalau ibadah goer mahdoh tidak ditentukan. Kayak contoh mana? Kayak contoh kita tolabul ilmi. Tidak ditentukan mau siang, mau malam, mau orang tua, mau anak-anak, silahkan. Nah, maka kita tanamkan di dalam hati, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, usahakanlah yang namanya ibadah kepada Allah, jangan berani meninggalkan. Ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Biarpun kita rajin berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya menjadi orang yang taat. Ya Allah mudah-mudahan rezeki saya dimudahkan. Ya Allah mudah-mudahan saya disembuhkan dari penyakit. Ya Allah mudah-mudahan keluarga saya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi kalau tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka itu sia-sia. Ibadah yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Ida soluhat sairu amalihi wa ida pasadat sairu amalihi. Jikalau betul sholatnya sesuai dengan ketentuannya yang sudah ditentukan oleh para ulama, maka insya Allah kita menjadi selamat. Tetapi kalaulah sholatnya ibadah setiap waktu dilaksanakan dari pertama duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi kita tidak mau mengetahui tentang masalah ilmunya,
tentang syarat dan rukunnya, tentang yang membatalkan lagi kepada sholatnya, maka itu sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Sebab kita orang yang melaksanakan ibadah, kita sendiri yang tahu masalah sah dan tidak sah. Ya. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Terus lagi, Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai udah sekian puluh tahun hidup di alam dunia. Usia kita secara syariat memang menambah. Usia kita secara hakikat memang mengurang. Menambah gimana? Secara perhitungannya adalah 1, 2, 3, 4 dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau secara hakikat usia kita mengurang. Seumpamanya usia kita 60 tahun ditentukan oleh Allah, wah si A harus 60 tahun usianya. Sekarang misalkan udah 40 tahun, berarti tinggal 20 tahun lagi kita hidup di alam dunia. Oleh karena itu persiapkanlah bekal. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita masih ada di perantauan. Supaya selamat sampai tujuan, maka harus banyak bekal. Harus banyak menabung. Yang harus ditabung jangan cuma dunia saja, tetapi dengan amal. Amal ibadah. Jangan sampai terbalik kita mempersiapkan untuk masalah kematian, kain kafannya udah disediakan dan yang lainnya udah disediakan, tetapi amal ibadahnya tidak disiapkan. Itu salah. Ya. Sebab apa? Sebab di dalam masalah amal belum tentu ada orang mau bagi-bagi tentang masalah amal. Contoh, dah kau kerja aja, biar kalau kau misalkan masuk neraka, ndak apalah, amal ibadah saya untuk kau tidak ada. Biarpun suami istri. Ya. Waktu hidup antara suami dan istri bahasanya cinta sehidup semati. Pret, cinta sehidup semati. Kalau udah mati istrinya tetap, "Hore, aku kawin lagi," gitu kan? Si istrinya, suaminya meninggal, pertama nangis. Udah sebulan 2 bulan, aduh nggak ada kawan, payah juga. Ujung-ujungnya cari lagi. Makanya bohong. Cinta sehidup semati, dah ngerangkut. Oh, ya. Enggak. Makanya jangan terlalu percaya. Memang rayuan laki-laki biasa gitu. Cinta sehidup semati, dah rapat dah. Terus kita fasilitas yang dititipkan oleh Allah kepada kita harus juga dijaga. Semuanya ini titipan, harus dijaga. Dikarenakan apa? Dikarenakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup udah berapa puluh tahun dari pertama balik sampai sekarang. Seumpamanya kita dari balik sampai sekarang ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 30 tahun, ada yang udah 40 tahun. Apakah kita udah bisa, apakah belum memanfaatkan hati-hati dalam menggunakan titipan Allah ini? Contoh, tangan ini titipan dari Allah, mata juga titipan dari Allah, telinga, semuanya yang ada di badan kita, maka itu titipan dari Allah. Termasuk suami dan istri titipan. Untuk apa kau nangis kalau ditinggalkan oleh suami? Nah, mau pula nangis, berarti udah diambil oleh Allah. Tinggal kembali kepada Allah. Tapi susah ya. Susah. Jangankan ditinggalkan mati, ditinggalkan seminggu pun puasa lama benar. Apalagi ditinggalkan meninggal. Itu manusiawi. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan titipan, jangan disia-siakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau udah masuk ke dalam kubur, maka malaikat yang menanya kepada kita, yang menjawab adalah bukan mulut, tetapi anggota badan kita. Tangan yang menjawab, mata, telinga, kaki, dan kemaluan. Maka yang bisa menjawab bukanlah mulut,
dikarenakan mulut udah dikunci. Jadi yang bisa menjawab adalah tangan. Awas, hati-hati. Kalau tangan selama hidupnya di alam dunia sering digunakan kepada jalan yang baik, maka tangan ini mengadukan kepada malaikat bahwa saya ini selama ada di si A, alhamdulillah sering dibawa taklim, sering lagi dipegang memegang Al-Qur'an, sering lagi memberikan sedekah dan yang lain sebagainya. Ya. Tetapi walau alam kalau sering megang HP yang melihat maksiat, ini mau gimana jawabannya? Ya. Tuh. Terus lagi mata. Nah, maka kalau mata sering diperlihatkan kepada yang bukan haknya, menurut hukum agama, mata juga adalah menjadi saksi. Kata si mata ini, saya berada di si A, saya berada di si Fulan. Seringnya saya ini dibawa melihat film-film porno. Maka itu mata nanti tidak bisa mengedip. Gini aja terus. Coba. Bahaya. Sekarang tidak ada bedanya. Orang yang sering maksiat dengan tidak dilihat dari segi dohir tidak ada bedanya. Kaki, kalaulah kaki ini sering berangkat, dijalankan, dilangkahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, biarpun sakit, insya Allah dia menjadi saksi nanti. Tetapi kalaulah kaki dijalankan, dibawa, dilangkahkan kepada jalan yang bukan diridhoi oleh Allah, itu juga menjadi saksi. Kalaulah, alhamdulillah, kalaulah kaki sering dilangkahkan untuk majelis taklim, maka itu bisa menolong kepada kita. Tetapi kalaulah sering dilangkahkan kepada hal-hal yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaki bakal mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, wahai Allah, kira-kira gitu bahasanya. Selama saya ada di si Fulan, jarang dipakai ngaji, malah sering dipakai dijalankan, dibawa kepada jalan yang bukan diridhoi olehmu. Terus lagi kemaluan gitu juga. Kalaulah istiqomah, ikhlas, taat kepada suami, cuman diberikan hanya kepada suami, insya Allah aman. Jangan sampai kita semau-mau kita di alam dunia. Coba kalaulah Allah udah memberikan penyakit kepada kita, tangan tidak bisa bergerak, kita rela, ikhlas, mengeluarkan duit yang yang dikumpulkan oleh kita. Demi apa? Demi penyakit ini sembuh. Tetapi kalaulah penyakit sudah disembuhkan oleh Allah, kadang-kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, terkecuali orang itu beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang tidak merugi dua, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Bisa rugi tidak kalau orang cuman iman saja tetapi tidak beramal soleh? Rugi. Kiai bisa menjadi rugi. Orang yang rajin sholat bisa menjadi rugi. Orang yang rajin sedekah bisa menjadi rugi. Orang yang rajin membaca Al-Quran bisa menjadi rugi. Ya, illal ladina amanu, orang beriman saja tidak ada amal soleh, rugi juga. Sebaliknya, ayo cuman beramal soleh aja, perintah Allah dilaksanakan, tetapi iman tidak, rugi. Makanya supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi hidup di alam dunia, dua poin ini jangan dilepaskan. Yang pertama iman, yang kedua beramal soleh, amal baik.
Nah, jadi pengertian iman gimana? Pengertian iman adalah meyakini. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada siapa Allah itu? Allah itu siapa? Lah. Ayo mana nih? Allah itu siapa? Dat yang menciptakan siapa? Dat yang menciptakan makhluk Allah. Bahasa makhluk bukan cuma manusia. Yang kedua di dalam rukun iman adalah iman kepada malaikat Allah. Siapa yang malaikat itu? Malaikat itu siapa? Lah, mana ini dah lamar rukun iman. Ayo. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal, memberikan rezeki dan yang lain sebagainya. Malaikat sama makhluk Allah juga. Nah, terus yang ketiga di dalam rukun iman adalah iman kepada apa? Hati-hati. Kitab-kitab Allah. Apa arti kitab-kitab Allah? Kata siapa? Asih jawab. Ayo. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa jumlahnya? 4 kitab. Ada 4. Sebutkan satu-satunya. Injil, Taurat, Zabur, Injil dengan yang isinya sama dengan Terus lagi yang keempat adalah iman kepada iman kepada apa? Kepada Rasul-Rasul Allah. Apa perbedaan Rasul dengan Nabi? Perbedaan Rasul dengan Nabi adalah mana? Rasul dulu. Rasul, setiap Rasul pasti pangkatnya Nabi. Tetapi tidak semuanya Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Tetapi tidak semuanya Nabi adalah Rasul. Rasul manusia kayak kita. Beda dengan Nabi apa? Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Nabi juga diberikan wahyu oleh Allah. Tetapi kalaulah Rasul mempunyai anak buah bahasanya, ataupun mempunyai pengikut, ya, dan juga wajib Rasul itu risalah menyampaikan kepada para umatnya. Tetapi kalau Nabi sama diberikan wahyu oleh Allah, tetapi Nabi tidak mempunyai umat kayak Rasul. Yang kelima adalah di dalam rukun iman apa? Iman kepada hari kiamat. Apa yang dinamakan hari kiamat? Ayo, yang dinamakan hari kiamat adalah hari akhir datangnya kebangkitan dan perhitungan amal. Apa tadi? Datangnya kebangkitan dan perhitungan amal. Oh gitu, hari kiamat. Hari namanya akhir. Kalau akhir itu bahasa akhir berarti selesai. Hari terakhirnya makhluk Allah apa? Dihidupkan. Kan kiamat dah selesai. Ada yang mengatakan hari akhir itu hari di dimatikan makhluk Allah yang bernama manusia. Ada hari terakhirnya ada alam dunia, banyak bermaknanya itu. Nah, yang keenam di dalam rukun iman adalah iman kepada apa sih qada dan qadar?
ketentuan Allah. Nah, di dalam masalah kodok dan kodar, maka ada yang namanya kodok mugrom dengan kodok mu'alak. Apa pengertian kodok mugrom? Kodok mugrom, kodok yang yang tidak bisa dirubah. Kalau kodok mu'alak, ketentuan Allah ada yang bisa dirubah melalui pelantara. Contoh kodok mugrom, setiap manusia pasti mati, itu tidak bisa dirubah. Biarpun kemana-kemana, ya udah. Kalau udah waktunya mati, mati. Kalaulah kodok mu'alak, bisa si A ini menjadi orang yang pandai, bisa si A ini menjadi orang yang sukses asal ada usaha. Ya. Kalau kodok mugrom udah bisa, tidak bisa dirubah, udah ketentuan Allah. Kayak contoh masalah hari kiamat, ya, matinya manusia itu udah ketentuan Allah. Siapapun manusianya, kalaulah udah pada waktunya, ya udah meninggal. Itu amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang beruntung, orang yang beriman dengan amal soleh. Nah, terus lagi, pahala ataupun balasan dari Allah untuk orang yang iman dan beramal soleh adalah apa? Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, nah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang iman dan yang beramal soleh, anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itu untuk orang yang amal soleh, iman dan amal soleh, harus dua-duanya ini. Surga Allah tidak ada yang bisa membayangkan kenikmatannya gimana, tidak ada yang bisa membayangkan luasnya gimana, tidak ada yang bisa membayangkan indahnya gimana, tidak ada yang bisa membayangkan apalagi kenyamanannya gimana. Ya. Jadi suatu tempat yang mana tempat itu manusia tidak bisa membayangkannya. Itu surga. Maka kalau kita pengen menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dilepaskan yang dua poin ini. Yang pertama beriman, yang kedua mengerjakan amal soleh. Nah, salah satunya kita mengerjakan amal soleh yaitu tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita seringnya belajar ilmu agama ini menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Banyak orang yang berkata, saya pengen masuk surga Allah, saya pengen hidup selamat dunia dan akhirat, tetapi tingkah laku tidak sesuai dengan pelaturan agama. Jangan mimpi. Jadi kita pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan ngomong, harus dibuktikan. Waktunya kita belajar, ya belajar. Waktunya kita sholat, ya sholat. Waktunya kita cari dunia, cari. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia selagi hidup di alam dunia tidak bisa lepas dari dunia. Tetapi hidup di alam dunia jangan mempermainkan dunia. Dikarenakan dunia bisa menuntut kepada kita. Ya. Coba kalau kita punya harta, pas begitu meninggal, kan ditanya oleh malaikat, dari mana engkau mendapatkan dunia ini, dan juga ditasarufkan kemana engkau dunia ini. Tetapi kalaulah punya ilmu cuma satu, udah diamalkan apakah belum? Udah disampaikan apakah belum? Tetapi pada umumnya orang mencari dunia sampai melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencari dunia. Nah,
rela meninggalkan sholat, mencari dunia, rela meninggalkan Jumatan, mencari dunia, rela meninggalkan pengajian. Jadi, kita tanamkan lagi semangat di dalam hati. Ya, jangan cuman dari dulu ngaji gini terus, jangan. Biarpun kita belum memahami, biarpun kita belum diberikan pemahaman oleh Allah, biarpun kita belumlah dilancarkan di dalam membaca Al-Quran oleh Allah, tetap terus. Salahnya kita lagi belajar, capeknya kita lagi belajar, maka itu dicatat oleh malaikat menjadi salah satu kebaikan dari kita. Tidak sia-sia orang dalam belajar ilmu agama, ketawa, diketawakan, dan juga salah membaca Al-Quran itu juga menjadi pahala, dikarenakan kita lagi usaha. Ya. Jadi tausiah pada sore hari ini, dicukupkan sekian, tetapi sudah lama, udah lama ini. Sebelumlah ditutup, tetap ada yang ditanyakan. Awas, ini tadi membahas tentang masalah fikih. Awas. Jadi sejauh ini jangan ada berkata lupa. Awas. Yang sering ditanya pasti 3 poin di dalam masalah fikih. Yaitu wudu, mandi wajib, sholat. Wudu, mandi wajib, sholat. Saya tidak mau mendengar kata lupa 3 poin ini. Jadi wudu, mandi wajib, sholat. Ya, awas. Jadi yang 3 poin ini jangan ada kata lupa. Dikarenakan setiap waktu kita dilaksanakan. Nanti tanda tanya tuh. Misalnya lupa, tanda tanya, jangan-jangan sholatnya cuma seminggu sekali. Ya. Jadi bagian yang belum dulu. Siapa yang merasa belum, hati-hati kena tanya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan tentang masalah sholat dulu. Nanti kalau udah kebagian sholat semuanya balik lagi, wudu, mandi wajib, terus lagi putar lagi. Nah, silakan yang belum, siapkan bagian siapa dulu, silakan. Masalah sholat. Para hadirin yang menonton kepada video ini, saya minta bantu doanya, dikarenakan pada sore hari ini ada beberapa orang yang mau ditanya tentang masalah sholat. Dikarenakan mereka ini maklumlah lagi tahap belajar, ya. Jadi mohon bantu doanya, mudah-mudahan mereka ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan saya memang gini di pedalaman, biarpun banyak orang yang Islam asli, ada juga yang mualaf, ya. Tetapi oleh saya sendiri, mereka ini ditanya tentang masalah bacaan sholat, bacaan wudhu, dan mandi, dan yang lain sebagainya. Dikarenakan apa? Banyak orang yang mengaku Islam, tapi kalau disuruh bahasanya lupa. Padahal kita yang namanya ibadah itu, ibadah yang paling utama adalah wudhu, mandi wajib dengan sholat. Maka ini wajib aini. Maka pada kesempatan sore hari ini, entah berapa orang yang mau menampilkan tentang masalah bacaan sholat. Silahkan. Dari niat sholat duhur dulu dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Asar.
Asar. Asar. Usalli fardu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Maghrib. Usalli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Usalli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usalli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Jadi salah dengan benarnya nanti. Silahkan. Niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu kan Allah ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Terus asal pula ya. Aduh, Allah Akbar. Jangan-jangan sering nolak kali, makanya ingat dengan nolak. Jangan lah. Jangan ditolak, bahaya, dosa. Ayo silakan. Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dengan menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat dengan menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Nah, itu tadi tentang masalah bacaan apa tadi sholat. Nanti berarti masalah usolenya udah lumayan. Nanti dilanjutkan dengan doa iftitah dan seterusnya. Ya. Jadi hati-hati. Kalau di dalam sholat yang membahas yang tadi, di dalam sholat yang bisa dikatakan sah, misalkan sholat duhur, asar, maghrib, subuh, apakah yang dibacakan di mulut, apakah yang ada di dalam hati? Dalam hati. Ya. Kalau misalkan di dalam mulut nih, seumpamanya ini sholat asar, seumpamanya kan, mulutnya membaca usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, tetapi hatinya niat asar, jadi sah. Cuman yang tahu adalah kondisi dianya sendiri, apakah jujur apakah enggak. Nah, kalaulah yang dikatakan sah dan tidaknya adalah yang ada di dalam hati, bukan di mulut, artinya harus hati-hati. Tadi sunat di mulutnya udah betul, usolli pardonya, kenapa pardonya tidak dibaca tadi artinya?
kan gini Arabnya kan di mulutnya usolli fardu dhuhri arba'ati mustaqbil kiblat dan netala. Artinya saya niat sholat fardu, jangan sholat duhur saja. Sholat duhur itu bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Kan harus ditentukan. Kalau fardu kan ditentukan kan? Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu. Dari 2 fardunya. Sholat fardu duhur. Coba pikirnya. Kalaulah kan duhur itu kan ada qobliyah ada ba'diyah. Berarti hati-hati. Awas takut salah saya juga. Hati-hati. Kalau tidak disebutkan fardu duhur asar maghrib isya subuh, bisa aja ke qobliyah ba'diyah. Nah, hati-hati. Gimana katanya? Kalau Landi terakhir coba di bukunya gimana tuh tuntunannya? Itulah dari tadi nyarinya emak ada kan? Ada kan? Ada kan? Ya, menyengaja sholat fardu. Nah, fardu duhur. Aku nggak sebut fardu. Nah itu hati-hati. Lillahi ta'ala kan? Nah, fardu lillahi ta'ala. Iya kewajiban karena sholat melaksanakan apa ini? Melaksanakan sholat duhur. Sholat duhurnya fardu apakah sunat? Nah, berarti harus disebutkan dari awal dikarenakan apa yang dibacakan oleh lisannya juga usolli fardu duhri lillahi ta'ala kesananya. Sunat juga kan ujungnya lillahi ta'ala. Menyangkut ke ujungnya. Fardunya. Saya niat sholat zuhur. Saya menyengaja sholat fardu karena Allah Ta'ala gitu. Iya fardu karena Allah, bukan yang menjadi masalahnya sholat fardu apa ini? Kalau fardu karena Allah, iya memang sholat yang 5 waktu dengan dulu. Duhur, asar, maghrib, isya subuh kan fardu semuanya kan? Jadi saya niat melaksanakan sholat fardu. Fardu apa? Fardunya di awal bahasa. Iya. Kalau gini kan saya niat melaksanakan sholat fardu duhur, fardu karena Allah. Tapi kalau tidak disebutkan duhur asarnya, ini sholat fardu apa ini? Betul enggak? Tuh, pahamin dulu. So, hati-hati. Fardu duhur kan kita, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya, fardu karena Allah. Tetapi kalau tidak ditentukan lo duhur asar maghrib isya subuhnya melaksanakan sholat fardu ya. Fardu apa ini? Betul enggak? Memang betul fardu karena Allah, memang sholat fardu ini, tapi tidak dibahasakan fardu apa ini. Kan ada 5. Harus ditentukan itunya. Duhur, asar, maghrib, isya, Subuh. Ya, hati-hati. Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Nah itunya yang ketinggalan tuh. Duhur, asar, maghrib itunya. Kali jak fardunya. 1 kali. Saya menyengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat. Menghadap kiblat Karena Allah Ta'ala. Oh, terbalik. Jangan dimulak-balik. Awas hati-hati. Jadi makanya Sudah benar ya kan masih salah ya. ya makanya inilah fungsinya belajar ngaji tuh. Gitu. Jadi gini ya, itu jangan dibiasakan di mulut kan, yang artinya tadi. Jadi di dalam hati saya niat sholat fardu misalkan asar, saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah boleh, lillahi ta'ala boleh. Tapi kalau udah kebiasaan tetap ada fardunya. Ya, jadi kalau mau pakai fardu lillahi ta'ala berarti 2 fardunya. Kalau tadi memang melaksanakan sholat fardu memang, tapi harus ditentukan dari awal fardu apa ini. Tidak. Kalau yang fardu terakhir memang sholat fardu ini, tetapi duhur, asar, maghrib, isya subuhnya tidak disebutkan. Fardunya fardu duhur, fardu asar. Hanya saya niat melaksanakan sholat duhur tadi kan, 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Sholat duhur itu kan bisa qobliyah, bisa dia kalau qobliyah berarti usolli sunatan
duhri, gitu kan? Nah, kan harus dibedakan itunya. Kalau sunat, sunat. Kalau fardu disebutkan fardunya. Saya niat sholat sunat duhur 2 rakaat. Tuh. Qobliyah. Kalau sebelum qobliyah. Iya, sebelum qobliyah. Sudah ba'diyah. Ya. Ya. Jadi di situ harus hati-hati. Kalau tidak disebutkan, maka itu menjadinya jadi sholat sunat. Ya. Misalkan contoh sholat qobliyah, usolli sunatan duhri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau posisinya di sebelum sholat duhur, maka menjadinya sholat sunat qobliyah. Maka tidak jadi masalah tidak disebutkan qobliyah dengan ba'diyahnya. Yang penting disebutkan sunatan duhri. Kalau sholat sunat duhur sebelum melaksanakan sholat duhurnya otomatis menjadi qobliyah. Tuh. Kalau misalkan usolli sunatan duhri rakaataini lillahi ta'ala, tetapi kita melaksanakan sholat sunat duhurnya sesudah duhur, otomatis menjadi tuh. Kalau fardu sebutkan. Ya, jadi itu tentang masalah bacaan sholat. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan bahwa artinya dibacakan salah, tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Jadi bahasa saya niat melaksanakan sholat fardu, fardu apa itu jangan di mulut, tapi di dalam hati. Itu tentang masalah tadi bacaan ataupun niat sholat yang 5 waktu. Terus di dalam sholat, otomatis kalau orang yang mampu berdiri sholatnya sunat. Ini nanya, ini udah disampaikan sering, awas hati-hati. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat dari pertama takbiratul ihram sampai selesai ada berapa kali? Satu-satu akhirnya dari sini dulu So, di dalam sholat dari pertama usolli sampai assalamualaikum, mau sholat yang 3 dengan yang 4 lah, sholat yang 3 rakaat dengan yang 4 rakaat, sunat mengangkat tangannya, sunat mengangkat tangan bukan wajib, sunat satu-satu ini, sunat mengangkat tangannya. Ada yang pertama kan pas takbiratul ihram. Terus yang pas bangun pas mau habis Yang pertama pas takbiratul ihram. Yang samiallahu liman hamidah tuh iktidal iktidal ya. Itu terus bangun di antara 2 sujud. 3. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat dari pertama takbiratul ihram. Assalamualaikum ada berapa tempat? Nah, silakan sebutkan. 5. Yang pertama pas dua iftitah, pas takbiratul ihram. Yang kedua di mana? Habis ngangkat apa namanya? Jemput. Pas mau apa? Nah, sebutkan aja. Kita bangun tuh. Bangun. Apa? Bangun sholat. Bangun. Dari iktidal namanya. Pertama dari mana? Takbiratul ihram. Yang kedua pas begitu apa lagi? Kalau bahasa ngangkat berarti gini. Yang pertama kan gini, Allah sunat nih angkat tangannya. Yang kedua mau gimana? Hati-hati. Terus yang kedua apa lagi? Yang ini Geser aja masalah. Geser. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat ada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Ruku. Yang ketiga iktidal.
Yang keempat berdiri dari tasahud. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat ada berapa tempat? Ada 4. Yang pertama, Takbiratul ihram, yang kedua, waktu ruku, yang ruku, ketiga, itidal, yang keempat, setelah sujud, setelah sujud ayat awal. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat ada 4. Satu takbiratul ihram, yang kedua menuju ruku, yang ketiga bangun dari sujud, yang keempat tasyahud awal. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga habis sujud, yang keempat tasyahud. Sunat mengangkat tangan di dalam sholat ada 4 tempat, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua menuju sujud, ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Ya, jadi yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a, 4 tempat. Nah, yang pertama, makanya jangan diharamkan, jangan disalahkan kalau orang takbiratul ihram Allah. Kan sudah tadi bahasanya. Ya, jadi yang pertama pas mau takbiratul ihram, yang kedua mau ruku. Nah, jadi kan gini tadi. Misalkan udah selesai membaca Fatihah dengan surat, maka mau ruku tuh Allahu Akbar 2 kan? Iya. Terus lagi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Terus lagi yang keempat adalah bangun dari tasahud awal. Yang sholat ada tasahud awal, sholat apa saja? Zuhur, asar, isya, Yang tidak ada yang tidak ada tasahud awal adalah sholat subuh lah. Aduh, ketahuan. Yang tidak ada tasahud awal ada sholat subuh kan gitu tadi. Yang tidak ada tasahud awal maka sholat subuh. Nah, maghrib adalah kan 3 ya. Jadi ingat, berarti selain dari 4 tadi mengangkat tangan jangan dilaksanakan, itu tidak sunat. Contoh, ini rakaat pertama menuju kedua jangan Allah, jangan ke sini, jangan ke sini, maka langsung Allahu Akbar dari rakaat pertama. Terus dari rakaat kedua udah tasawuf awal menuju ketiga tidak diangkat ke sini pun tidak jadi masalah. Cuman sunat. Cuman kalau dari rakaat pertama menuju kedua jangan ke sini. Bisa-bisa ini menjadi batal dikarenakan tidak ada hukumnya. Iya, hati-hati yuk. Makanya kita harus sering koreksi sholat supaya kita menyadari gitu ya, jangan menyalahkan orang lain yang salah. Kita sendiri kapan menyalahkannya. Ya. Jadi itu tadi mereka mempraktekkan bacaan-bacaan sholat sebahagian. Terus tadi saya menanyakan tentang sunat di dalam sholat. Mengangkat tangan ada berapa tempat? Ada yang betul, ada yang juga salah. Ya. Jadi mudah-mudahan mereka ke depannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja pengajian pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan, kebodohan saya, kesalahan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacurabin Kasaruga Basa Ingat Kajubata. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radi Allahu ta'ala an syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asror wa tiryakil akhyar wa miftahil babi yasyar Sayyiduna Muhammadinil Muqtar wa alihi at-tuhar wa ashabil akhyar adadani amila ifdoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uqligo wal qatimi umas sabaqo nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadari wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin halaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baiklah, acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.